Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aqua TikTok, sebuah program podcast Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Sobat Aquatik Nusantara, sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Ervinia, salah satu staf pengajar di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, di episode yang ketiga di Aqua TikTok, kita akan mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ketua Departemen MSP, Ibu Dr. Mayariana Krisanti, dan Komisi Pendidikan S1 MSP, Ibu Dr. Niken Tunjungmurti Pratiwi. Selamat datang Ibu, terima kasih telah bergabung bersama saya di ruang podcast MSP yang kalian bisa lihat ini sangat luar biasa. Pada episode kali ini di Aqua TikTok, kita akan ngobrol membahas mengenai program studi sarjana, program studi S1 di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Bagi adik-adik di SMA ataupun orang tua murid yang tertarik atau masih galau untuk memilih jurusan untuk S1, simak baik-baik pembahasan di podcast kita kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ketua Departemen kita yang cantik ini, Ibu Maya. Saya biasa mengenalnya. Sebenarnya Bu Maya dan Bu Niken ini adalah guru saya, dan tapi saya juga heran mengapa mereka ini awet muda sekali. Ya, Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Ayu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Ayu juga seger nih. Alhamdulillah Ibu. Bagaimana aktivitasnya sekarang Ibu? Ya, sudah mulai aktif lagi. Jadi setelah kita vaksin lengkap, kondisi sudah lebih kondusif. Jadi sudah mulai hampir setiap hari saya sudah masuk terus. Alhamdulillah. Jadi untuk alhamdulillah di Departemen MSP sebagian besar kegiatan perkuliahan dan praktikum sudah dilakukan secara tatap muka. Kita sudah bersiap kembali untuk new normal setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya saya ingin menyapa ibu kita, yaitu Ibu Niken sebagai Ketua Komisi Pendidikan S1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah bergabung pada hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya Ibu ngobrol-ngobrol terkait dengan program studi S1. Mungkin beberapa siswa SMA banyak yang masih belum mengetahui mengenai program studi manajemen sumber daya perairan. Mungkin Bu Maya dan Bu Niken mungkin bisa memberikan gambaran mengenai apa itu MSP. Silakan Bu. Baik Mbak Ayu. Jadi gini, kalau kita bicara manajemen sumber daya perairan, saya tidak akan mulai dari manajemennya dulu. Kita mulai dari seperti ini, sumber daya perairan. Apa saja sih sumber daya perairan? Jadi segala sesuatu yang ada di air maupun airnya itu sendiri. Nah, ini yang menjadi misi utama di program studi MSP untuk mengelola. Jadi manajemen dalam hal ini adalah memanage, mengelola sumber daya perairan, baik itu airnya maupun biota ataupun benda-benda yang ada di dalam air. Dan kenapa harus dikelola Mbak Ayu? Karena apa yang ada di dalam air itu sendiri itu adalah suatu kebutuhan yang penting buat manusia. Jadi kita perlu mengelola agar bisa digunakan secara berkelanjutan, berlestari sampai anak cucu kita. Itu yang sederhananya Mbak Ayu. Mungkin Bu Niken mau menambahkan? Boleh Mbak Ayu ya? Silahkan Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Maya, sumber daya itu meliputi apa saja yang ada dalam air, termasuk airnya, juga lingkungannya, artinya apapun yang ada di sekitar perairan, bahkan termasuk manusianya. Jadi artinya manusia itu ya siapa saja yang ingin memanfaatkan apa yang ada di dalam perairan itu juga perlu ditata, diatur, dikelola, sehingga tadi tujuan untuk tercapainya kelestarian sumber daya itu bisa dipenuhi, bisa terwujud
Mungkin seperti itu Mbak Tamrin. Baik Ibu, mungkin pertanyaan tambahan dari saya. MSP ini kan adanya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, sumber dayanya tadi itu apakah hanya ikan, Ibu? Ya betul, pertanyaan menarik itu Mbak Ayu. Ya. Jadi betul, karena kami ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, memang kesannya hanya ikan. Tapi jangan lupa teman-teman, yang di dalam air itu ada ikan, ada hewan-hewan air, ada tumbuhan air. Jadi hewan air itu termasuk ada penyu, atau yang sekarang sedang banyak ini mamalia air, lalu kemudian kekerangan, seafood itu termasuk ya. Jadi banyak segala macam biota yang ada di dalam air, sehingga di situ muncul ini satu slogan di departemen kami. Karena air itu isinya banyak dan sangat berharga, muncullah slogan kami, yaitu setetes air berjuta makna. Wah, Berjuta maknanya Mbak Ayu. Jadi setetes air yang terlihatnya hanya setetes air, tapi berjuta maknanya untuk kehidupan manusia. wah, sangat menarik ya Bu ya. Mungkin kalau dari Bu Niken bisa menambahkan tadi terkait perairan tersebut itu mulai dari mana sampai kemana Bu yang merupakan cakupan di Departemen MSP tadi, prodi MSP? Sumber dayanya dulu Mbak Ayu ya. Oh iya Ibu. Oke, saya mulai dari setetes air berjuta makna tadi ya, atau setetes air berjuta makna. Mungkin kalau kita membayangkan dalam setetes air tidak ada ikannya mungkin ya. Nah, tapi mengapa tadi Bu Maya menyampaikan bahwa ada slogan setetes air atau setitik air berjuta makna? Karena dengan melihat atau mengamati tetesan air itu kita bisa menduga, melihat bahwa airnya itu masih bagus atau sudah rusak, sehingga yang di dalam air itu ikannya akan banyak atau tidak ada ikannya, nah, semacam itu. Nah, oleh karena itu yang akan dipelajari di MSP itu yang mencakup tetesan air dengan isinya, sampai apa yang bisa dihitung, apa yang bisa diamati, apa yang bisa diperkirakan dari lingkungan perairan tempat tetesan air itu berasal. Mungkin itu kurang lebih seperti itu, tapi secara sederhana yang dipelajari di MSP itu mulai dari isi dari tetesan air itu, mulai yang kecil-kecil berarti ya. Jadi ada, mungkin sudah pernah mendengar istilah plankton ya, temannya SpongeBob itu ya Mbak Yu ya. Tapi plankton juga bukan hanya satu macam seperti musuhnya Mr. Crab itu gitu ya. Nanti kan dipelajari banyak plankton, dan ada bakteri yang lebih kecil bahkan dari plankton, lalu ke organisme yang lebih besar lagi sampai ke ikan, tumbuhan air, dan seputar Maya tadi. Mungkin itu dari biotanya. Itu dulu Mbak Yu ya. Iya. Silakan Mbak. Baik, berarti peluangnya untuk terus berkembang bagi para siswa SMA dan juga para orang tua itu perlu dipahami bahwa keanekaragaman hayati untuk biota akuatik baik itu di perairan tawar maupun perairan laut itu sangat tinggi. Jadi peluang bagi adik-adik untuk belajar, untuk mengetahui lebih dalam itu saya rasa sangat bagus ya Bu kalau untuk memilih jurusan MSP ini. Boleh ditambahkan kali Mbak Ayu? Oh ya, silakan Jadi Bu. kalau tadi kita berbicara seolah-olah kan air yang baik, yang sudah penuh dengan segala macam biota, dan kita tinggal kelola bagaimana memanfaatkannya. Ada lagi di MSP kita juga belajar mengenai pencemaran perairan. Jadi di sana mahasiswa MSP diberi pengetahuan mengenai bagaimana mendeteksi pencemaran perairan, sumber-sumber pencemar yang bisa mengotori perairan, sampai dengan bagaimana kita mengelola air yang sudah tercemar ini, bagaimana memperbaikinya. Jadi itu satu nilai lebih ya. Jadi kita tidak menyatakan di awal, tapi ada segala teknik itu karena berdasarkan dari kebutuhan biota yang ada di dalam air. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin tadi mendengar penjelasan dari Ibu Maya dan Bu Niken, kita jadi penasaran ya terkait dengan visi dan misi dari Departemen MSP. Bisa ini Bu sampaikan. Waduh.
Mbak Ayu minta visi ini kalau dihafalkan saya agak susah menghafalkan, jadi minta izin ya saya membaca. Jadi kalau visi di MSP ini adalah menjadi institusi pendidikan tinggi bertaraf internasional dalam bidang manajemen sumber daya dan lingkungan perairan tropika. Nah, ini tropikanya ditonjolkan karena kita posisi di tropika, serta penentu kecenderungan dalam perencanaan kebijakan sumber daya perairan untuk pembangunan perikanan dan kelautan dengan prinsip pada kelestarian berbasis ekosistem. Jadi itu visi secara global. Sehingga di sini adik-adik yang masuk ke MSP ini boleh dilanjut ke misi mungkin ya Mbak Ayu. Kalau visi kan biasanya berlanjut ke misi. Nah di misinya ini di sini berdasarkan visi tadi kita punya misi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis penelitian guna mengelola sumber daya perairan dan manusia pengelolanya terutama, lalu mengkaji dan mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, dan inovasi teknologi untuk pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan tropika. Lalu yang ketiga ini mungkin kalau teman-teman membayangkan agak terlalu jauh, tapi ada sedikitlah efek dari program studi kami, yaitu berperan aktif dalam pembangunan perikanan dan kelautan melalui penerapan ilmu dan teknologi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat dalam memecahkan permasalahan pengelolaan lingkungan perairan. Gitu Mbak Ayu, jadi secara globalnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Maya. Terkait dengan visi dan misi MSP yang disampaikan Bu Maya, mungkin ada tambahan dari Bu Niken. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi tadi Bu Maya memaparkan dengan jelas, dengan gamblang ya, terperinci apa yang menjadi visi dan misi Departemen MSP. Nah kalau disederhanakan, MSP ini dibentuk itu untuk mewujudkan harmonisasi sepertinya ya, harmonisasi di lingkungan perairan tentu saja beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya dan yang ada di lingkungannya. Itu dengan apapun yang dikelola secara harmoni, kemudian menghasilkan harmonisasi tersebut, diharapkan semua hal yang berkaitan dengan perairan itu bisa berjalan secara lestari. Seperti itu Mbak Ayu. Baik, betul. Terima kasih. Ada tambahan Bu? Iya betul. Saya setuju dengan Bu Niken. Ini apa bahasa yang lebih lugas malah. Iya. Lebih mudah dipahami maksudnya gitu. Betul. Ya. Adik-adik SMA sama gini. Baik Ibu. Mungkin di sini adik-adik SMA dan para orang tua mungkin penasaran terkait dengan staf-staf pengajar atau dosen yang ada di Departemen MSP, keahlian apa yang mereka punyai serta kompetensinya itu seperti apa. Dan itu mungkin bisa meyakinkan mereka ya Bu ya untuk menyekolahkan putra-putrinya di Departemen MSP. Baik, secara umum Mbak Ayu, dosen di Departemen MSP ada 32 orang. 84% itu sudah bergelar doktor, jadi sudah S3 dan 10 orang diantaranya, jadi 10 orang dari 32 orang ini sudah bergelar guru besar, profesor mungkin kalau teman-teman mungkin lebih mengenalnya. Lalu kalau berdasarkan tadi materi yang saya dan Bu Niken sempat sampaikan, itu kami dikelompokkan dalam kelompok keilmuan yang disebut dengan divisi. Jadi ada 3 divisi di Departemen MSP. Yang pertama adalah produktivitas dan lingkungan perairan. Lalu divisi kedua adalah ekobiologi dan konservasi sumber daya hayati perairan. Serta divisi ketiga manajemen sumber daya perikanan. Nah, ketiga divisi ini punya mandat masing-masing yang berkaitan dengan mengelola sumber daya perairan tadi, dan ketiganya saling bersinergi. Gitu, ayo. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Niken. Oke, mengenai keahlian ya, keahlian para dosen, kompetensi para dosen tadi sudah disampaikan Bu Maya. Sudah sangat banyak yang bergelar doktor dan bahkan sudah 10 orang dari 30 orang ini yang sudah mencapai
gelar profesor atau guru besar. Nah, memang penyebaran profesor ini tidak merata sekali ya demikian, tetapi kompetensi yang dimiliki oleh para dosen itu menunjukkan betapa kuatnya gitu ya keilmuan yang dimiliki oleh program studi MSP yang kelak akan ditularkan pada para mahasiswa yang belajar di MSP. Berkaitan dengan kompetensi atau keahlian para dosen di MSP, keahlian ini bukan hanya meliputi ilmu dasar, melainkan berlanjut pada ilmu aplikasi, dan aplikasinya bukan hanya hal teknis, melainkan yang sifatnya manajerial, karena memang program studi kami ini program studi mengenai pengelolaan atau manajemen sumber daya perairan. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa staf-staf pengajar di MSP itu adalah orang-orang yang kompeten. Jadi teman-teman jangan ragu untuk masuk di departemen MSP. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga penasaran, Bu, kalau di MSP nanti belajar tentang apa saja ya? Nah, itu kayaknya lebih bagus Bu Niken yang menceritakan, karena Bu Niken Komisi Pendidikan. Baik, terima kasih Bu Maya, Mbak Ayu. Jadi kalau di MSP, dan MSP ini bagian dari IPB, mungkin sebagian dari adik-adik SMA sudah paham kalau di IPB itu ada program PPKU. Ya, PPKU itu program untuk semacam penyetaraan kapasitas mahasiswa baru dari seluruh Indonesia untuk bisa lebih mudah menyerap, memahami materi-materi yang diberikan di IPB. Nah, setelah PPKU nanti masuk ke fakultas, akan mulai diberikan materi-materi dasar mengenai ilmu perikanan dan kelautan. Nah, berikutnya baru masuk ke materi-materi yang berkaitan dengan keahlian di MSP. Nah, keahlian di MSP itu meliputi apa saja? Keahlian di MSP itu diberikan secara berjenjang. Jadi mulai dari ilmu dasar yang berkaitan dengan sumber daya perairan, yaitu ilmu tentang ikan yang disebut dengan ichtiologi, kemudian ilmu tentang biota avertebrata, kemudian ilmu mengenai plankton dan bentos gitu. Lalu ada juga ilmu dasar mengenai perairannya, dimulai dari ilmu limnologi atau ilmu perairan tawar dan ilmu oceanografi, tapi yang dasar kami sebut sebagai oceanologi dasar. Kemudian ekologi perairan yang dasar tentu saja. Jadi demikian banyak mata kuliah dasar yang akan menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami teori-teori tentang ilmu pengelolaan perairan. Tapi sebelum sampai pada ilmu pengelolaan, itu ada materi-materi intermediate yang menjembatani mulai dari ilmu-ilmu tentang penghitungan atau kalkulasi mengenai pendugaan stok ikan, kemudian penghitungan mengenai tingkat kesuburan ataupun untuk mendeteksi pencemaran, kemudian penghitungan statistik ekologi ya. Itu kemudian ada hal lain yang intinya adalah menjembatani pemahaman dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan dasar untuk bisa dimanfaatkan dalam mengelola perairan. Nah, nanti di semester akhir barulah diberikan materi-materi yang berkaitan dengan pengelolaan tanpa membedakan habitat. Jadi ada pengelolaan itu secara menyeluruh nanti akan dipelajari mulai dari hulu sungai sampai dengan pesisir. Oleh karena itu kita juga punya istilah yang lumayan Mbak Ayu ya, H2O, from highland to the ocean. Itu semua harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pengetahuan dasarnya juga dimulai dari pengetahuan dasar mengenai sungai, mengenai danau, rawa, sampai ke pesisir. Ada ekosistem karang, ekosistem lamun, mangrove,
itu semua kita pelajari ya, diberikan pada mahasiswa, kemudian diberikan materi mengenai bagaimana mengelola semua sumber daya itu, termasuk tadi disampaikan oleh Maya juga, manusia pengelolanya juga perlu dikelola ya Maya ya. Sehingga nanti juga ada yang disebut dengan materi kelembagaan, kebijakan, semacam itu diberikan. Jadi luas sekali. Karena itu mungkin saya tambahkan sedikit, Mbak Ayu, yang dipelajari di MSP itu mulai dari jasad termik, bakteri, plankton dan sebagainya, sampai ke paus ya, mamalia yang sangat besar atau mega ya ukurannya, kemudian bahkan sampai ke manusianya. Jadi luas sekali. Oleh karena itu saya pikir tidak ada sih yang tersesat di MSP. Kalau ada yang merasa aduh manajemen tapi rupanya yang dipelajari kok seperti ini, sebetulnya bukan tersesat, tapi akan mendapatkan materi yang luar biasa, dan saya yakin akan bisa bermanfaat kelak ketika sudah lulus. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Niken. Dari Bu Maya ada yang betul. Jadi sebenarnya luasnya ini mengarah kepada bagaimana kita memanfaatkan perairan yang ada. Jadi baik itu perairan dari gunung tadi yang highland, di sungai, di danau, di rawa, di pesisir, bagaimana mengelola si sumber dayanya, mengelola manusianya, bersinergi bersama untuk kemanfaatan manusia. Karena kan biar bagaimanapun alam ini diciptakan Allah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia. Ya, dengan bertanggung jawab tentunya, jadi tidak sekedar memanfaatkan. Baik Bu, mungkin ada pertanyaan tambahan dari saya. Tadi mendengar Bu Niken dan Bu Maya terkait dengan apa saja yang akan dipelajari, saya jadi ingin menggali lagi informasi. Jadi untuk adik-adik SMA ini mungkin perlu tahu, apakah selama kuliah di MSP itu hanya di kelas saja seperti itu Bu? Apakah ada kesempatan untuk pergi ke lapangan melihat alam yang indah, atau apakah mereka punya kesempatan untuk menggali skill mereka di laboratorium? Ya, pertanyaan bagus Mbak Ayu. Jadi mata kuliah yang ada di MSP mulai dari ilmu dasar yang sempat tadi disampaikan Bu Niken, kemudian terapannya sampai dengan aplikasi, itu semuanya ada prakteknya, baik itu praktek langsung maupun praktek dalam bentuk simulasi. Nah, yang praktek langsung itu kegiatannya dibagi lagi, ada yang di laboratorium, ada yang di lapangan. Di lapangan itu kalau di tingkat yang dasar kami menggunakan sungai, danau, dan perairan yang ada di sekitar kampus. Nanti ada mata kuliah praktek lapang di mana adik-adik mahasiswa MSP itu akan berkesempatan berkunjung ke suatu lokasi, ke suatu ekosistem, contohnya danau atau sungai, kemudian mempelajari di sana seperti apa sungai, fenomena airnya, kemudian apa saja yang terkait dengan sungai, apa saja biota yang ada di sungai. Nanti kalau di tingkat aplikasinya, bagaimana mengelola danau, bagaimana mengelola sungai, mengelola perairan pesisir, nah itu di situ. Jadi ada kegiatan di kelas yang kebanyakan teori, mau tidak mau ya teman-teman, tapi ada kegiatan praktek yang melihat langsung seperti apa sih danau. Karena jangan-jangan pernah saya ketemu mahasiswa yang bahkan tidak tahu kalau sungai itu asalnya dari mata air. Ada danau yang kok bisa danau ada sungainya. Nah, seperti itu ya. Jadi kesempatan ke lapangan ini adalah kesempatan untuk memberi gambaran ke mahasiswa seperti apa lingkungan perairan. Gitu. Oke, baik ya. Kalau dari Bu Niken ada tambahan? Ya, tambahan sedikit. Adik-adik jangan khawatir kalau kami bawa kemana-mana. Itu asiknya ya. Kalau kita belajar mengenai lingkungan perairan, tentu seharusnya ya, sebaiknya kita mengenal betul apa yang kita pelajari. Di tadi sebelumnya kita ada kegiatan lapang dan menyeluruh gitu, mulai dari sungai, kemudian perairan-perairan waduk, danau, mungkin ya, rawa semacam itu.
serta perairan pesisir dengan macam-macam ekosistemnya yang tadi saya sampaikan, ada mangrove atau mungkin lebih mengenal hutan bakau semacam itu ya, kemudian karang, lamun. Kita bisa melihat bermacam hal di ekosistem tersebut. Kemudian tadi mungkin belum sempat saya sampaikan tadi bahwa di MSP juga dipelajari mengenai konservasi dan ekowisata. Mungkin juga itu yang perlu dimunculkan. Jadi kita belajar mengenai hal-hal yang di lapang untuk konservasi dan ekowisata, tapi juga kita belajar di lapang bukan hanya di alam seperti itu, melainkan juga di industri. Karena tadi Bu Maya juga menyampaikan bahwa di MSP juga dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan air, limbah, dan seperti itu ya, untuk diperbaiki kualitasnya supaya bisa aman kalau dibuang ke lingkungan, atau dimaksudkan untuk menyediakan air baku untuk kebutuhan tertentu. Jadi bukan hanya di alam terbuka seperti itu, melainkan juga di industri ataupun kegiatan-kegiatan rumah tangga yang menghasilkan air yang tercemar untuk dikelola dengan baik. Di samping itu lebih spesifik lagi kegiatannya di lab itu macam-macam. Jangan lupa loh Bu Maya, Bu Ayu, ini juga di sini ada pakar yang lagi mengamati kami di sini. Ini adalah ahli di bidang genetika. Jadi di MSP juga sedang dikembangkan laboratorium molekular. Jadi keilmuan MSP menjadi semakin kuat, semakin kokoh untuk bisa memberikan materi-materi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya perairan dengan sebenarnya dan sebaik-baiknya. Itu Baik, terima kasih Ibu Maya dan Bu Niken. Penjelasannya itu sangat lengkap ya. Jadi adik-adik itu jangan khawatir ketika kuliah di MSP. Pastinya nanti ketika lulus itu kompetensinya, skillnya itu pasti sangat luar biasa. Nah berikutnya Bu, ini mungkin adik-adik belum tahu terkait dengan skripsi. Nah kalau untuk mahasiswa S1 MSP itu apakah perlu menulis skripsi Bu? Seperti itu. Oke, baik. Skripsi adalah bagian dari tugas akhir ya, disebut tugas akhir. Jadi sebetulnya tugas akhir itu bisa macam-macam. Ada skripsi, ada magang, ada studi pustaka gitu ya. Itu tugas akhir. Nah di MSP tugas akhirnya berupa skripsi dari hasil penelitian gitu. Jadi satu ya Bu Maya, kalau saya memang dipilih oleh MSP, tugas akhirnya berupa skripsi dari hasil penelitian. Nah, skripsi dari kegiatan penelitian ini alangkah baiknya kalau dilakukan dari hasil penelitian sendiri. Itu tetapi memang ketika COVID kemarin banyak mahasiswa MSP ini yang melakukan penelitian menggunakan data sekunder. Nah, ya karena mereka tidak bisa ke lapangan ya, Bu karena Niken tidak ya. bisa ke lapangan, ada kendala-kendala tertentu. Tapi alhamdulillah banyak sekali dosen MSP yang memiliki data tersebut. Jadi data seri sekian tahun gitu dari hasil penelitian beliau itu bisa digunakan untuk melakukan penelitian oleh mahasiswa MSP, sehingga setiap mahasiswa MSP ketika pandemi tetap bisa melakukan kegiatan penyelesaian tugas akhirnya dengan baik. Nah nanti ya, kalau sudah beres nih COVID gitu ya, diharapkan semua mahasiswa bahkan dari sekarang ketika kondisinya sudah mulai membaik, kami juga sudah membuat tim baru dengan mekanisme baru untuk merancang supaya para mahasiswa bisa mendapatkan tugas akhir sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginan untuk memperoleh kompetensi khususnya di MSP melalui berbagai macam mekanisme mungkin ya. Yang pertama adalah dengan mengikuti kegiatan penelitian dosen. Berikutnya bisa mengikuti kegiatan mahasiswa pasca sarjana di MSP ataupun non MSP. Kemudian bisa mengikuti kegiatan penelitian dari Pemda barangkali, ataupun dari institusi-institusi penelitian atau pihak-pihak lain yang memang bisa dikerjasamakan dengan IPB gitu. Jadi banyak sekali skema atau
pendekatan yang bisa dilakukan oleh adik-adik ini, para mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir. Yang penting diharapkan mereka benar-benar melakukan penelitian supaya mereka bisa melatih keterampilan di lapangnya, bisa melatih keterampilan di labnya, dan yang tidak kalah penting adalah berlatih untuk mengungkapkan hasil pemikirannya melalui tulisan yang baik. Gitu. Setelah lulus menyelesaikan program studi S1-nya, itu kerjanya di mana, Bu? Dan mengapa sih teman-teman itu harus kuliah di MSP IPB?